Selamat sore Jemaat Every Nation. Dimanapun saudara berada pada sore hari ini, saudara kembali kita mengambil waktu untuk berhenti sejenak dari kegiatan kita. Di dalam acara kita Sela, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Kami menyerahkan sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami boleh punya waktu untuk tenang di hadapan Engkau. Dan kami punya waktu untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Berkati Tuhan kehidupan kami pada hari-hari ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dan keluarga ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God, for you alone
Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship You. I worship You. I worship You. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat kepada kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 42 sampai 45. Sebelum kita membaca, saya akan memberikan background, latar belakang terlebih dahulu buat saudara. Tuhan Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya, dan mereka di dalam perjalanan meminta sesuatu yang mereka rasa patut untuk mereka dapatkan. Terutama kedua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, ya, mereka katakan kalau nanti Tuhan Yesus dipermuliakan, satu rindu untuk duduk di sebelah kiri, satu rindu untuk duduk di sebelah kanan. Poin yang mereka katakan, Tuhan, kami mau pada waktu Engkau dimuliakan, kami menjadi orang penting. Kami mau menjadi orang yang bukan yang terbelakang, tapi kami menjadi orang yang terbeban. Kami mau menjadi orang yang dihormati. Salahkah permintaan mereka? Mari kita membaca bersama-sama di dalam Markus 10 ayat 42 sampai 45. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, banyak training leadership, banyak pelatihan untuk menjadi pemimpin. Tidak banyak atau mungkin sangat jarang ada training atau ada pelatihan untuk menjadi hamba. Karena kita pikir jadi hamba tidak perlu dilatih, ya, itu cuman posisi. Hari ini kita belajar, saudara, hamba itu bisa posisi, tapi hamba itu juga bisa sikap hati. Tuhan Yesus tidak anti kita menjadi besar. Ya, di ayat yang ke-43 Tuhan Yesus mengatakan barang siapa ingin menjadi besar. Artinya menjadi besar bukan perkara yang salah. Di ayat 44 dikatakan barang siapa ingin menjadi terkemuka. Terkemuka itu bicara tentang ketenaran, ya. Jadi besar itu enggak salah,
jadi tenar itu tidak salah. Tuhan Yesus justru menunjukkan cara yang benar untuk jadi besar, cara yang benar untuk jadi terkenal. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah Tuhan Yesus terkenal? Jawabannya ya. Apakah Tuhan Yesus besar? Dia yang terbesar. Ya, jadi menjadi yang terbesar, menjadi yang terkenal tidak salah. Tapi jalan untuk menjadi yang besar dan terkenal itu ada jalan yang Tuhan Yesus ajarkan dan jalan yang diambil oleh dunia. Ya. Dan Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan jalan yang diambil oleh dunia. Dikatakan bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Artinya kalau kita mau jadi besar atau ternama di dunia, ya, dengan cara dunia, maka pakai cara tangan besi, ya. Kita akan menekan orang-orang yang tidak setuju dengan kita, yang tidak mendukung kita, ya. Kita akan hanya bersama-sama dengan orang-orang yang mau mengangkat kita ke atas. Dan itu yang dilakukan oleh banyak orang. Dan Tuhan Yesus katakan itu cara dari dunia, ya. Melakukannya dengan keras, ya. Melakukannya dengan membuat yang lain nampak tidak berarti supaya kita kelihatan berarti. Membuat orang yang lain kelihatannya buruk sehingga kita bisa nampak baik. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak seperti itu, ya. Kalau engkau mau jadi besar, kalau engkau mau jadi ternama, ada jalannya, ya. Dikatakan kalau mau engkau jadi besar, hendaklah engkau menjadi pelayan daripada orang-orang yang ada di sekeliling engkau. Kalau mau jadi terkenal, engkau harus jadi hamba. Wow, hamba itu terjemahan yang lain adalah budak. Jadi bayangkan Tuhan Yesus memakai satu kontras yang luar biasa, ya. Saudara, pada zaman itu budak tidak identik dengan ketenaran, ya. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kamu mau jadi tenar, kamu perlu untuk melayani tanpa syarat seperti budak. Engkau harus mau untuk melepaskan segalanya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan aplikasi yang nyata dalam kehidupan murid-muridnya. Apa aplikasi nyata? Tuhan Yesus katakan, lihat apa yang aku lakukan. Kembali saudara, hari ini panutan kita itu seringkali membuat kita melakukan hal yang sama. Karena kita salah panutan. Panutan itu artinya orang yang kita kagumi, kita anggap berhasil, kita anggap luar biasa. Sehingga kita mau jadi seperti mereka. Dan akhirnya kita juga melihat kehidupan mereka dan meneladani apa yang mereka lakukan. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau jadi besar, kalau kamu mau jadi terkenal, kamu lihat hidupku, ya. Kemudian dia katakan ini, anak manusia, maksudnya dia sendiri, datang bukan untuk dilayani. Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus layak untuk dilayani karena dia pencipta alam semesta. Dia yang melakukan segalanya, oke? Jadi dia layak untuk dilayani. Secara posisi dia raja di atas segala raja, dia layak untuk dilayani, ya. Tetapi dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, ya. Jadi sekalipun saudara punya hak untuk menjadi besar dan ternama, yang pertama yang kita perlu lakukan adalah melepaskan hak kita untuk dilayani. Melainkan kita mengambil sikap untuk melayani. Dan kemudian yang lebih lagi Tuhan Yesus katakan, anak manusia bukan hanya datang untuk melayani, tapi dia datang untuk memberikan nyawanya jadi tebusan. Dengan kata lain, dia tidak berhenti hanya dengan pelayanan, tapi dia sampai kepada pengorbanan. Saudara, pelayanan adalah sesuatu yang luar biasa. Pada waktu saudara punya sikap hati dan saudara mau melayani orang yang lain, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan berhenti di sana. Kalau engkau mau jadi yang terbesar, engkau mau jadi yang ternama,
engkau bukan hanya melayani, tapi engkau perlu berkorban. Pertanyaan kita seringkali, kalau saya melayani, saya berkorban, malah saya diinjak, malah saya tidak diperhitungkan. Pada waktu saudara berpikir dengan cara seperti itu, maka kita sebenarnya sedang berpikir dengan cara dunia. Kalau saya tidak mau diinjak, maka saya akan menginjak supaya saya yang jadi ternama. Atau paling tidak, saya tidak mau diinjak, saya juga tidak mau menginjak. Tuhan Yesus memberikan jalan yang lain. Bersediakah kita melayani, bahkan berkorban? Bagaimana kalau kita tidak dikenal setelah kita berkorban? Bagaimana kalau kita tetap tidak diperhitungkan sedangkan kita sudah melayani dengan luar biasa? Tuhan katakan bahwa promosi, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan tahu kapan yang terbaik untuk meninggikan saudara. Pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab memulai dengan melayani. Pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab memulai dengan berkorban. Bahkan banyak di antara mereka seringkali memulai kehidupannya disalah mengerti, dianggap tidak baik, tetapi setia di dalam panggilan mereka. Hari-hari ini kita punya banyak kesempatan untuk melayani. Kita punya banyak kesempatan untuk membagi hidup. Banyak orang yang memerlukan apa yang kita punya. Saya tidak hanya mengatakan tentang yang kita punya dalam artian secara jasmani, tetapi juga secara rohani, saudara. Secara mental. Saudara punya waktu, saudara punya nasihat, saudara punya kemampuan untuk berdoa. Itu juga apa yang ada pada kita untuk melayani. Dan tentu saudara punya sesuatu yang saudara miliki yang saudara bisa bagikan buat orang lain. Ini saat untuk berbagi. Dan sebagai gereja, saya ingin mengingatkan kita, dulu kita seringkali mengatakan gereja A adalah gereja besar, gereja B gereja sedang, gereja C gereja kecil. Kita selalu bicara tentang size, daya tampung ya yang ada di gedung. Hari-hari ini kita tidak lagi bicara tentang size gedung gereja karena kita semuanya beribadah di rumah. Tapi tahukah saudara, ayat-ayat yang barusan kita pelajari bersama mengatakan bahwa yang terbesar, apakah itu pribadi, apakah itu gereja, bukan karena size gedung. Tetapi apakah kita sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya melayani dan mau berkorban. Berkorban dari kenyamanan, berkorban dari apa yang kita miliki, yang kita perlu berikan kepada orang lain, berkorban dalam segala hal. Bahkan kadang berkorban di dalam perasaan kita karena kita disalah mengerti. Tuhan Yesus ditinggikan lebih dari yang lain karena dia direndahkan oleh manusia. Dan Bapanya yang di surga meninggikan dia di atas segala nama. Saudara, Tuhan berikan kepada kita resep untuk menjadi yang terbesar, resep untuk menjadi yang terkemuka. Caranya, cara Tuhan, waktunya juga waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kembali kami diingatkan, tidak salah menjadi terkemuka, tidak salah menjadi terkenal. Dan Engkau menunjukkan caranya bukan cara dunia, tetapi caramu, yaitu pada waktu kami melayani dan berkorban. Dan mau untuk menderita untuk kepentingan orang lain. Tuhan, ajar kami sebagai gerejamu untuk melakukan apa yang Engkau sudah teladani. Terima kasih Tuhan untuk sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.